Halo, selamat bertemu kembali dengan Mister BT. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Nah, kita untuk persamaan lingkaran ini kita akan kupas tuntas hingga kami menonton sampai mengerti dan paham betul tentang persamaan lingkaran. Nah, oleh karena itu, jangan pernah kamu skip setiap video yang mau saya sampaikan ini. Oke, langsung saja kita membahas tentang persamaan lingkaran. Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu apa sih definisinya atau pengertian dari lingkaran itu. Lingkaran itu adalah ya tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, ini rupanya lingkaran itu terbentuk dari titik-titik ya, terbentuk dari titik-titik dengan membentuk ya dengan jarak sama antara satu titik tertentu. Ini Anda, jadi titik tertentu itu adalah titik nol. Nah, titik pusat ya, titik pusat lingkaran. Apa dikatakan saya buat di sini titik nol. Nah, jaraknya itu adalah ya jari-jari. Nah, jarak-jarak lingkaran dengan eh, titik ya antara titik satu titik dengan titik tertentu itu dikatakan sebagai jari-jari. Nah, oleh karena itu untuk persamaan lingkaran ini akan kita bahas. Yang pertama, bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu dibagi dua bentuk umumnya. Ada pusat di pusat 0,0 dengan jari-jari R, ya. Kemudian di sini kita lihat ya, ada sebuah titik koordinat ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini memiliki jari-jari sebesar R, ya, jari-jari sebesar R. Nah, jari-jari ini sebesar R. Di pusat 0,0 di sini. Nah, kita buatlah ini jaraknya kemari sebesar X, yang ini kemari sebesar Y. Nah, jadi terbentuklah sebuah segitiga. Segitiga di sini terbentuk jadi segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku pasti kita ingat rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras itu apa ya? Alas kuadrat ya, ini alasnya adalah X ditambah dengan tinggi kuadrat, tinggi di sini adalah Y, sama dengan miring kuadrat, miringnya adalah R. Sehingga rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itulah rumus persamaan lingkaran di pusat 0,0. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya eh, persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran di pusat 0, A, B dengan jari-jari R ya. Kita lihat di sini pada lingkaran ini ada titik pusatnya A, B ya. Kemudian memiliki jari-jari sebesar R, jari-jari sebesar R. Nah, kalau kita lihat jarak dari sini kemari adalah X ya. Jarak dari sini kemari adalah X, sedangkan dari sini kemari adalah A ya batasnya. Sehingga dari sini kita buatlah andai karena ini ada nih saya buat keterangan di sini. Jadi yang ini berapa jaraknya? Adalah X dikurang A. Nah, seperti itu. X dikurang A. Ini lebih bagus tuh tinta warna hitam aja deh. Ya, yaitu apa? X dikurang A. Dari mana? Yang panjang ini dikurang dengan panjang ini sehingga hasilnya X kurang A. Nah, ini tingginya apa? Tingginya itu sama. Dari sini kemari adalah Y dan dari sini kemari adalah B. Jadi sehingga eh, yang ini jaraknya adalah Y dikurang B. Nah, dari sini juga terdapat iya, sehingga terbentuk segitiga siku-siku ya. Ini kan segitiga siku-siku sebenarnya ini ya. Nah, kalau saya gambarkan ulang seperti ini ya. Nah, ini gambarnya ada segitiga siku-siku ya. Di sini siku-sikunya. Jadi di sini adalah eh, X dikurang A dan ini Y dikurang B. Sedangkan ini adalah R. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa rumus Pitagoras kita apa? Yaitu alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, alasnya adalah X dikurang A. Inilah dia. Sedangkan tinggi kita Y dikurang B. Inilah dia. Nah, sama dengan miring. Miring kita apa? R. Oke. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini bisa juga dalam bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ada ketentuannya. Jadi kalau titik pusatnya dari mana kita tahu? Titik pusatnya yaitu setengah min setengah A, kemudian min setengah B. Nah, jari-jarinya itu adalah akar ya, akar dari seperempat dikali dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan C. Ingat ya dalam kurung ini ya. Nah, dikurang C. Nah,
Ada catatan untuk kita. Apa catatannya itu? Yang pertama, lingkaran itu dengan pusat A, B, kalau dia menyinggung gitu ya, menyinggung sumbu X, maka nilai jari-jarinya itu sama dengan titik B-nya, ya, dia titik B-nya ini, ya, atau nilai B-nya, sorry, bukan nilai titik B-nya, nilai B-nya. Kemudian kalau lingkaran dengan pusat A, B menyinggung sumbu Y, maka yang terjadi jari-jari sama dengan A, ya, sama dengan nilai A. Oke, sudah cukup jelas ya teori dasarnya. Nah, biar lebih kamu paham lagi, kita langsung aja ke contoh. Contoh satu. Nah, contoh pertama ini, di sini ada soal. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari adalah berapa ini? 3 akar 3. Ingat, kalau di pusat 0,0 berarti rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kita berapa? Ya, R kita adalah 3, ya, 3 akar 3. Nah, sehingga rumus kita menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat, ya, sama dengan 3 akar 3 dikuadratkan ya. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 27. Ada jawabannya? Ya, ada. Yaitu apa? Benar sekali ya, jawabannya adalah A. Oke, sudah jelas? Nah, lanjut ya. Kita ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 2 ini kita disuruh menentukan jari-jari dari setiap persamaan. Coba kita lihat. Di sini ada persamaan yang pertama. Ini di pusat 0,0 ya. Kita lihat kalau bentuknya seperti ini, berarti di pusat 0,0. Ini jari-jarinya, tapi jari-jari R kuadrat ya. Ini sama dengan, oke saya perbaiki dulu. Ini sama dengan menjadi ya R kuadrat sama dengan 5. Sehingga R-nya, jawaban yang A ya. Sehingga R-nya adalah akar dari 5. Oke, yang B-nya kita lihat dari mana? Sama juga rumusnya. R kuadrat sama dengan 30. Ya, R kuadrat sama dengan 30. Sehingga R adalah akar dari 30. Dan C, dari mana kita dapat C ini? Soalnya beda loh Bang. Ya, itu X kuadrat ditambah dengan 2 kali Y kuadrat sama dengan 12. Jadi bagaimana kita tahu ini? Nah, untuk mempermudah kita bagikan aja sama dengan 2. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ya 6. Yang ini apa? R kita adalah R kuadrat kita adalah 6. Sehingga R kita adalah akar dari 6. Sudah jelas ya mengenai contoh soal yang saya kasih ini. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya yaitu ya, ini kita lihat di sini ya, persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 ya. Dengan jari-jari adalah 3. Nah, kita dapat menentukan ini nilai A-nya ya, yang ini nilai dari B-nya. Dan jari-jarinya adalah 3 ya, jari-jarinya 3. Apa rumusnya? Rumusnya adalah X dikurang A ya. X dikurang A kuadrat ditambah dengan ya Y dikurang B ya. Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berapa nilai A-nya? Nilai A-nya tadi adalah 2. Jadi dikurang 2 dikuadratkan. Ditambah dengan Y dikurang B-nya berapa? B-nya min 3. Berarti negatif kali negatif jadi positif tambah 3. Kuadrat sama dengan R-nya berapa? 3. Jadi 3 dikuadratkan sama dengan berapa? 9. Maka dapat kita tulis seperti ini. X dikurang 2 kuadrat ditambah dengan Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Cukup jelas ya? Udah jawaban kita ini? Ya. Jawaban kita adalah A. Ya, jawaban kita di sini adalah A. Oke, jawaban kita adalah A. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya di sini kasih tahu ya. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Nah, di sini kita lihat dulu. Apa ini? Ini berapa? Ini yang 6 ini apa? 6 ini adalah A. Ya. Sedangkan B kita adalah min 8 dan C kita adalah min 24. Nah, kita cari dulu titik pusatnya. Titik pusat apa rumusnya? Titik pusat ya. Titik pusat rumusnya adalah min 1/2.
dari A, koma, min 1/2 dari B. Nah, jadi sudah dapatkan nilai dari si A dan si B-nya. Tinggal kita masukkan saja. Yaitu menjadi setengah dikali dengan 6. Kemudian B-nya adalah min setengah dikali dengan min 8. Jadi hasilnya adalah P titik pusat kita adalah min 3. Ya. Kemudian negatif kali negatif jadi positif. Jadi 1 kali 8, 8 bagi 2 adalah 4. Nah, itu dapat nilai titik pusatnya. Selanjutnya kita mencari jari-jari. Apa rumus jari-jari? Jari-jari rumusnya akar dari 1/4, buka kurung kita, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya, dikurang dengan C. Ya, yuk kita kalikan. 1/4 dikali A kuadrat ini berapa jadinya? 6 kuadrat, 36. Langsung saja ya, ditambah dengan 8 kuadrat, yaitu 6, min 8 kuadrat, yaitu min, hasilnya 64 ya, sorry, 64 dikurang dengan C kita adalah negatif 24. Nah, jadi hasilnya bagaimana nih? Hasilnya adalah 1/4, ini 100 dikali 100, ditambah negatif kali negatif jadi positif ya, ditambah 24, 100 dikalikan 1/4, yaitu adalah 25. 25 ditambahkan 24 adalah 49. Sehingga akar 49 ini sama dengan 7. Nah, dapat ya titik pusat kita adalah ya min 3 dan min 3,4 dan jari-jari kita adalah 7. Ya, jawaban kita adalah apa ini yang paling tepat? B ya, min 3,4 dan jari-jari sebesar 7. Oke, sudah cukup jelas ya dari penjelasan yang saya sampaikan ini. Next, lanjut kita ke contoh soal yang kelima. Nah, untuk contoh soal yang kelima kita lihat di sini ya. Ada soalnya persamaan lingkaran dengan diameter AB di mana di mana ya, titik A itu min 2,9 dan eh, titik B kita 4,3. Nah, di sini bagaimana kita mencari persamaan lingkaran? Nah, untuk mencari persamaan lingkarannya ini, yang pertama kita buat dulu di sinilah XA ya. Yang ini YA, titiknya ini. Kemudian di sini adalah XB ya, kemudian YB. Nah, pertama kita mencari dulu titik pusatnya ya. Karena kan diameter itu 2 kali jari-jari ya. Kita cari dulu titik pusatnya. Titik pusatnya adalah di sini kita andaikan kita buat titik pusat adalah C di sini ya. Sorry, titik pusat itulah PXC, kemudian inilah YC. Nah, untuk mencari XC ini adalah ini kita buat setengah dari ya titik XA ya, titik XA ditambah titiknya siapa tadi? Si YB, apa XB. Nah, ini XB ya, XB. Nah, berapa rupanya nilai si XA-nya? XA kita di sini adalah min 2 ditambah dengan 4. Sehingga hasil kita setengah dikali 2, yaitu 1. Kemudian YC. YC kita bagaimana? Setengah dari si YA ditambah dengan YB. Nah, ini hasilnya adalah setengah dikali dengan YA kita adalah 9 ditambah 3. Sama dengan berapa ini? Yaitu kali 12 ya. 12 sehingga hasilnya adalah 6. Maka dapatlah titik pusat kita yaitu 1,6 ya. Sekarang kita mencari jari-jari. Bagaimana cara mencari jari-jari? Ya, kan tadi saya katakan kita cari dulu jarak dua titik ya. Jaraknya itu kan sama dengan diameter. Diameter itu apa rumusnya? Akar ya. Akar dari jarak titik masing-masing ini yaitu XA dikurang XB
dikuadratkan ditambah dengan ya eh, YA dikurang YB dikuadratkan. Hasilnya adalah ini min 2 dikurang 4 kuadrat ditambah ya berarti 9 dikurang 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah min 6 kuadrat ya, min 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat juga. Sehingga hasilnya ini adalah 36 tambah 36 ya. Ini 72. 72 dengan kata lain 36 dikalikan 2. Akar 36 itu 6 akar 2. Nah, dapat titik pusat kita 1,6 dan diameter kita ya. Diameter kita adalah 6 akar 2. Sehingga jari-jari kita berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter, yaitu 3 akar 2. Nah, rumus kita tadi kan bisa kita buat seperti ini. Ini kan jadi XC ya. XC, X dikurang XC kuadrat ditambah dengan Y dikurang dengan YC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ya, maka hasilnya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah dengan Y dikurang 6 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Ini hasilnya X dikurang 1 kuadrat ditambah dengan Y dikurang 6 kuadrat sama dengan berapa ini? 3 dikuadratkan 9. Akar 2 dikuadratkan 2. 2 kali 9 berapa? 18. Inilah jawaban kita ya, persamaan kuadrat kita. Persamaan lingkaran, persamaan lingkaran kita yaitu apa? Nih, adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 6 kuadrat sama dengan 18. Cukup jelas ya atas penjelasan saya. Oke, kita akan membahas soal terakhir ya. Nah, soal terakhir kita ini adalah persamaan lingkaran yang melalui 3 titik, yaitu titik A-nya 2,-4, titik B-nya 5,-1, dan titik C-nya 2,2. Nah, di sini kita harus ingat kembali rumus persamaan lingkaran kita, yaitu X dikurang A kuadrat, ya, ditambah dengan Y dikurang dengan B kuadrat sama dengan R. Nah, masing-masing titik-titik kita ini ada titik A kan tadi adalah 2,-4. Kita substitusikan saja ke persamaan lingkaran. Jadikan X sama dengan 2, Y sama dengan min 4. Jadi 2 dikurang A kuadrat ditambah dengan berapa ini? Min 4 ya. Min 4 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini jadi persamaan pertama ya. Kemudian masukkan titik B. Titik B kita adalah 5, min 1. Maka persamaan ini menjadi 5 dikurang A kuadrat ditambah dengan B-nya, yaitu min 1 dikurang dengan B kuadrat, ya, sama dengan R kuadrat. Ini persamaan kedua. Untuk titik C-nya, yaitu berapa? 2,2. Ini menjadi 2 dikurang A kuadrat ditambah dengan 2 dikurang A kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan ketiga. Nah, dari sini kita lihat ada 3 persamaan. Kita mau eliminasi siapa? Persamaan yang mana? Kita tentukanlah persamaan pertama dan ketiga, yaitu apa? 2 dikurang A kuadrat, kita tulis ulang soalnya, ditambah dengan min 4 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian persamaan ketiganya 2 dikurang A kuadrat ditambah dengan 2 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita eliminasi. Kan? Ya, 2 dikurang A kuadrat dikurang dengan 2 dikurang A kuadrat. Ini habis. Ya. Ini habis. Sehingga hasilnya menjadi ya min 4 ya, min 4 dikurang B kuadrat
dikurang dengan 2 dikurang dengan B kuadrat. Sama dengan R dikurang R, 0. Nah, ini masih ingat nggak rumus seperti ini? Ada catatan ya, nah aljabar. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, satu yang negatif, ya, satu yang positif ditambahkan. Satu dikurang, satu ditambah. Ini rumusnya. Nah, ini kan berlaku juga pada ini. Sehingga hasil kita menjadi negatif 4 dikurang B dikurang. Nah, kita kurang aja. 2 dikurang B. Tutup kurung. Kita kalikan dengan negatif 4 dikurang B. Ditambah dengan 2 dikurang B. Sama dengan 0. Sehingga hasilnya bagaimana ini? Min 4 dikurang B dikurang 2 ditambah B ya. Negatif negatif jadi positif. Dikali dengan min 4. Tulis lagi soalnya. Kurang B ditambah 2 dikurang B sama dengan 0. Nah, ini kan min 4 dikurang 2 adalah min 6. Negatif B dikurang dengan B, ditambah dengan B. Kan habis. Ya. Dikali dengan berapa ini? Min 4 ditambah 2 berarti min 2. Negatif B dikurang B. Itu min 2B. Sama dengan 0. Sehingga hasilnya 12 ditambah 12 sama dengan B. Nah, jadi 12B sama dengan min 12. Sehingga B kita sama dengan min 1. Dapat dan kita bernilai B. Selanjutnya kita mau cari nilai A. Ini saya hapus saja ini di bagian ini ya. Oke. Kita substitusikan persamaan yang mana? Coba kita buat persamaan yang pertama. Boleh ya, persamaan pertama. Yaitu 2 dikurang A. Kemudian masukkan nilai B-nya. Itu berapa? Min 4 dikurang B. Jadi B tadi kan adalah min 1. Jadi tambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga hasil kita menjadi 2 dikurang A kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Ya, sama dengan R kuadrat. Kemudian ada lagi, persamaan kedua aja kita buat 5 dikurang A kuadrat ditambah dengan negatif 1 ditambah jadinya ditambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini hasilnya menjadi 5 dikurang A kuadrat ditambah 0 ya sama dengan R kuadrat. Nah, kita mengeliminasi ini, kurangkan. Maka hasilnya adalah 2 dikurang A kuadrat dikurang 5 dikurang A kuadrat. Dikurang 9 ya, ditambah 9. Dari sini dapatnya tambah 9. Sama dengan berapa? R kuadrat kurang R kuadrat 0. Ya. Sehingga sama seperti tadi, satu yang positif, satu yang negatif. 2 dikurang A dikurang negatif 5 dikurang A. Ya. Kemudian dikali dengan 2 dikurang A ditambah 5 dikurang A ditambah 9 sama dengan 0. Oke. Nah, ini hasilnya bagaimana? 2 dikurang A dikurang 5 ya. Seperti kurang 5 ditambah A. Oke. Kemudian yang ini terus lagi soalnya 2 dikurang A tambah 5 dikurang A tambah 9 sama dengan 0. Nah, yang ini ya kan negatif A ditambah A habis. Kemudian 2 dikurang 5 yaitu min 3. Ya. Dikali dengan 2 ditambah 5, 7. Negatif A ditambah negatif A. Jadi negatif 2A. Tambah 9 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0.
Selanjutnya, negatif 3 ya, negatif 3 kalikan 7 yaitu negatif 21. Oke, di negatif 3 dikali dengan negatif 2A, jadi hasilnya berapa ini? 6A ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat jadi bagaimana? 6A ya, 6A negatif 21 tambah 9 berapa ini? Negatif eh, negatif 12 ya, sama dengan 0 ya. Maka 6A sama dengan 12. So, ini jelek banget duanya. 12 ya. Nah, kita sama dengan 2. Oke. Nah, dapatlah nilai A, dapat nilai B. Selanjutnya kita mencari nilai R-nya. Untuk mencari nilai R, kita ambil salah satu persamaan. Ya. Oh, ini ada salah dikit ini. Ini harusnya huruf B ya. Bersadar. Oke. Kemudian kita ambil salah persamaan. Kita ambilkan yang bersama ketiga tadi, yaitu apa? 2 dikurang A kuadrat ditambah dengan 2 dikurang B kuadrat sama dengan R. Nah, kita substitusikan nilai A dan B tadi. Nilai A kita tadi kita temui adalah 2. 2 dikurang 2 kuadrat ditambah nilai B kita min 1. Ya, kuadrat. Sehingga ini 0 ditambah dengan negatif positif ya. 2 tambah 3, R1 sama dengan 3. Dikuadratkan 9. Maka R kuadrat kita adalah 9. Ya, R kuadrat kita 9. Nah, kemudian persamaan kita jadi bagaimana? Yaitu X. Maaf, sorry ada masuk. Persamaan kita menjadi X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dikurang 2 kuadrat ditambah dengan Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 9. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua yang menonton dapat mengerti dan memahami tentang persamaan lingkaran.